Sebentar, tunggu Pak Posisi record dulu. Ditampakkan wajahnya Ibu mau stop laporan ini. Kalau kamu mengikuti materi pembelajaran. Baik, Pak Posisi mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo, yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ayo. Oke ya. Sudah ini aja yang Berdoa selesai. Baik. Ya. Kondisi saat ini yang gabung sekitar 17 ya. Maaf, 16. Semoga aja untuk selanjutnya pembelajaran kita bisa bisa banyak, lebih meningkat lagi ya. Segala kendala semoga aja bisa teratasi ya. Ini baik anak-anakku, Pak Posisi mulai aja pembelajaran pagi hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar kemarin kalian semuanya sudah remedi ya. Siapa yang belum mengerjakan remedi di sini? Pak, maaf link remedinya belum dikirim. Oh belum ya? Belum Pak. Ya udah wis, nanti Pak Posisi kirim ya. Nanti tapi siang ya, agak setelah pas waktunya setelah pembelajaran aja ya, supaya nanti Pak Posisi ini daftar nama dan semuanya bisa Pak Posisi share ya. Oke, makasih. Kalau Pak Posisi pikir udah ya. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar untuk membuat game. Pak Posisi sudah menjelaskan kan untuk game yang pertama ya, yaitu memasukkan gambar, sprite, mengganti background. Apakah sudah? Sebentar, Pak Posisi salah ini. Share-nya sebentar, Pak Posisi stop dulu. Biar suaranya nanti muncul. Jadi jangan sampai. Oke. Kok ada 7F yang nggak aktif? Padahal itu semua tapi wajahnya nggak Ya. respon. Pak Posisi sekarang mau tanya, apakah waktu sebelum PH sudah Pak Posisi jelaskan membuat game? Yang pertama. Nah kalau misalkan kamu nggak kelihatan. Sudah belum? Apa yang dilakukan? Bisa aja kan HP-nya nyala tapi dia nonton. Saya Pak Posisi tunjukkan aja. Kalau kamu enggak ini Pak Posisi tunjukkan ya. Ya. Tapi dia kemana? Tidur lagi. Nah, buat apa seperti itu? Masa sekolah modelnya gitu? Ya. Nah. Bentar, agak berat, bentar. Jadi ini hari ini kita akan melanjutkan membuat game sederhana ya. Sekarang Pak Posisi mau tanya dulu sama kalian, apakah sebelum PH Pak Posisi sudah menjelaskan membuat game sederhana yang bagian pertama? Sudah belum? Sudah ya? Baik, kalau sudah, hari ini Pak Posisi akan melanjutkan kemarin, membuat game yang kemarin. Oh, lama banget ya ini ya, screen-nya ya. Pak Posisi tutup aja screen-nya, nanti Pak Posisi buka lagi. Jadi, untuk pertemuan dari ini, ya, kita akan membuat game kelanjutannya dari yang kemarin, yaitu Live Underwater ini. Ya, jadi kita akan membuat game Live Underwater. Ya, kemarin ketentuannya membuat gamenya itu ikan ya, ada seekor ikan. Dia akan mencari makanan berupa apel dan stroberi. Ya, terus kemudian ya, secara bersamaan itu ada kepiting dan ubur-ubur ya yang akan menyerang ikan. Jadi ikan itu harus menghindari serangan dari kepiting dan ubur-ubur. Ya, seperti itu. Belum buka-buka ini, maaf kok lama banget ya. Nah, di sini setiap kali ikan itu makan apel dan stroberi, maka nanti ada poinnya akan bertambah. Ya, poinnya itu akan bertambah. Jika poinnya itu mencapai 100, maka akan dinyatakan menang.
Tetapi jika di sini jika dia kena serangan kepiting sama ubur-ubur, ya, maka di situ ada health atau kesehatan. Kesehatannya kalau kena kepiting dan ubur-ubur dia akan berkurang. Dan jika mencapai nilai 0 maka dianggap kalah. Seperti itu. Ya. Nah, ini. Sekarang kita kalau kemarin kita menambahkan ikan, kemudian apel, stroberi, ubur-ubur sama kepiting beserta background. Sekarang kita akan menambahkan kodenya. Mungkin dari kalian sudah ada yang membuat ya. Ya, Bapak Sila di tugas kalian itu ada yang sudah jadi membuat sampai game itu selesai ya. Nah, tapi Bapak sih akan jelaskan hari ini juga. Tidak apa-apa supaya nanti yang kurang paham bisa tahu, ya, bisa tahu bagaimana sih melanjutkan membuat gamenya ini, ya. Jadi sambil Bapak sih lihat jumlah pesertanya, alhamdulillah jadi 18. Ya. Nah sekarang untuk melanjutkan game ini syaratnya kalian harus kamu harus buka pekerjaan yang kemarin kamu buat. Kalau kamu belum membuat atau kamu hilang, maka kamu harus membuat lagi yang pertemuan yang pertama. Karena kalau tidak mengerjakan pertemuan yang pertama, nggak akan bisa mengerjakan pekerjaan yang kedua ini. Nah ini. Jadi kan kemarin kita sudah membuat ini ya, load from your computer. Ya cara bukanya ini ya, file load from your computer. Nah kita buka tugas yang kemarin. Dan ini Bapak sih bukakan dulu. Ini ya, membuat game sederhana bagian 1. Bapak sih buka. Nah ini. Nah ya kan, kemarin kita sudah buat ini. Jadi ada 5 sprite, apel, strawberry, crab, fish, sama jellyfish. Ya, jadi ada ikan, ada ubur-ubur, ada kepiting, ada strawberry sama apel. Ya, terus kemudian di sini, ya, di stick pen ini, ya, di bagian backdrop kita juga sudah menambahkan 3 backdrop. Ya, kita lihat di sini. Jadi kita klik dulu sticknya. Terus kemudian kita klik backdrop di sini. Lah ini ada 3. Yang pertama underwater 1, ya itu ada tulisan game over. Yang kedua underwater 2 ini polos, jadi hanya background dasar lautnya aja. Terus kemudian yang underwater 3 itu congratulations you win. Nah ini, ya jadi keterangan bahwa kalau nanti menang yang muncul ini. Kalau kalah yang muncul underwater 1. Ini ya. Dah. Kalau sudah ini harus ready. Selanjutnya pada fish ikan, ya di spread fish ini. Nah ini ya. Kita klik di sini custom. Ikan ini harus ada 2. Ya, yang pertama itu menghadap ke sebelah kanan. Yang kedua menghadap di sebelah kiri. Ya. Ya kalau kamu kurang paham bisa lihat YouTube-nya Pak Fauzi di yang kemarin. Ini untuk mempercepat aja. Oke, jadi ini syarat yang harus kalian buat dulu pada saat mau membuat game yang ini. Oke, sekarang kita akan membuat kodenya, kode gamenya. Ya, gimana cara membuat kode game? Di sini sudah ada. Ya, ini ada langkah-langkahnya. Ini ada bentuk perintahnya yang harus yang jadinya nanti. Ini masuk baru tahap awal ya. Nah, di sini yang pertama disebutkan di sini, ya. Kita pilih sprite fish. Ya, jadi kita pilih sprite-nya yang ikan atau fish. Kita klik fish di sini. Ya, setelah kita klik ada biru gini ditandain sama di sini. Ini ada gambar ikan. Nah, kemudian kita masukkan perintah yang pertama di sini. Yaitu when bendera hijau klik, ya bendera hijau klik. Ada yang tahu bendera hijau klik itu ada di kode mana? Ini ya, di kode mana? When bendera hijau klik. Ayo, Bapak sih catat ini yang bisa jawab. Apa?
Kontrol. Sebentar. Siapa yang barusan jawab tadi? Halo. Siapa tadi yang barusan jawab? Akil, Pak. Loh, Salsa. Akil. Sebelum Akil tadi suaranya pelan tadi siapa? Salsa. Sebelum Akil. Angkat tangan dulu siapa tadi yang tadi jawab yang pelan banget. Angkat tangan, tekan tombol raise hand-nya. Siapa tadi? Biar Bapak sih tahu. Salsa ya? Oke, Salsa. Jawabannya apa Salsa? Kontrol, Pak. Kontrol. Kurang tepat. Akhir. Pak. Event, betul. Ya, betul Akhil. Event. Saya Bapak sih catat. 7B. Siapa ini? Akhil tak? Bukan ya? Siapa ini? Lutfi. Oh, Lutfi. Oh, Muhammad Lutfi ya? Absen 23 ya? Ya, Lutfi. Iya, Pak. Oke, Lutfi ya, maaf. Salah Pak Bosi. Ya, betul, ada di kontrol. Maaf di event. Kita klik tombol go ya, atau bendera hijau. Pak Bosi besar. Klik. Nah, ini ya. Ini mulai. Ini maksudnya apa? Jadi kalau kita menekan tombol hijau di sini, yang di atas ini, maka dia akan menjalankan perintah bawahnya. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik forever. Forever ini ada di kontrol. Nah, ini forever. Nah, ini kita tarik forever. Fungsi forever ini, maka perintah yang di dalam forever itu akan dijalankan terus tanpa henti. Sebelum ada perintah stop all. Nah, ini. Jadi kalau kita tidak memerintahkan stop all, maka ini akan bergerak terus. Forever ini. Ya, Pak Wasi buang. Seret. Oke, kemudian pilih if. If. Kita cari if. Nah, di sini. If ini ada dua ya. If sendiri atau if sama else. Ya, jadi kalau tidak ada percabangan, kita pilih if. Kalau ada percabangan pilih else. Kenapa kalau kita ada percabangan? Jadi jika jawabannya hanya satu ya aja, kita pakai if aja. Tapi kalau misalkan jawabannya ya sama tidak, kalau tidak apa, kalau ya apa, kita pakai if else di sini. Nah, seperti ini, ya. Tapi sekarang kita pakai if, kita buang, kita klik if, ya. Terus selanjutnya di sini key up row press. Ya. Ini ada di mana? Yaitu ada di sensing. Sensing di sini. Kita klik. Kemudian kita cari key. Dia mintanya key up row press. Di sini adanya key space press. Benar, kita tarik aja ini. Nah, key space press. Ya. Kemudian kita ganti menjadi up row. Jadi apa ini maksudnya? Maksudnya itu jika tombol di keyboard kita tekan, apa yang reaksinya? Karena di sini kita pilih up row, berarti kita jika panah atas di keyboard ya. Di keyboard ini kan ada panah atas ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ditekan, apa yang harus dilakukan? Nah, ini. Ya, maksudnya itu ini. Kita masukkan ke if. Ya, jadi jika tombol panah atas ditekan, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini ada perintah namanya change y by 10. Ya, ada yang bisa tahu change y by 10 itu ada di kode apa? Angkat tangan. Change y by 10 by 10. Angkat tangan. Ayo, siapa? Bisa jawab? Bapak lihat dulu. Ayo, change y by 10. Ini ada di kode mana? Ada di kode mana, ayo? Nih. Siapa yang bisa jawab?
Angkat tangan dulu. Oke, Agil. Motion, Pak. Motion, betul sekali, bagus, Agil. Bapak si catat, Agil. Agil. Ada di motion. Motion, kita cari tadi Cing Y by 10, kita taruh di sini. Oke, sudah jadi. Sekarang Bapak sih tanya lagi, Cing Y by 10, kenapa kita pakai Cing Y by 10? Maksudnya apa? Angkat tangan, silakan. Siapa yang mau angkat tangan? Bisa menjelaskan. Kenapa perintah ini if k appropriate Cing Y by 10? Ada yang bisa bantu Bapak saya? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan dulu. Bapak sih catat. Di sini. Ayo. Kenapa kok kita pakai Cing Y by 10? Ya, ini pada saat kapan kita harus menggunakan itu. Kemudian, pada saat kapan kita harus menggunakan Tidak ada yang tahu? Ini ada macam-macam tanda koma itu ada sampai A sampai S. Oke, baik. Kalau nggak ada yang tahu, sekarang di sini. Nah, ini ikan. Jika kita menekan tombol panah atas, berarti ikan itu harus bergerak ke mana? Jika kita tekan tombol panah atas, berarti ikan itu bergerak kemana? Ke atas kan? Ya. Nah, ke atas di sini kita menggunakan prinsip koordinat. Ya. Kalau koordinat itu kalau ke atas itu sumbu apa? Kalau koordinat yang atas itu sumbu apa? Yang di atas ini. Matematika ayo. Sumbu apa? Kemudian yang ketiga. Halo. Ke atas ini sumbu? Loh, kok nggak ada yang tahu ya? Koordinat kartesius ya? Sumbu Y. Sumbu Y. Ya, betul lagi. Sumbu Y. Jadi kalau kita ke atas, ke bawah itu sumbu Y. Jadi kalau tegak ini namanya sumbu Y. Sedangkan kalau tidur ini namanya sumbu X. Ya. Nah, kalau ke atas itu berarti Y-nya positif atau negatif? Positif. Positif, betul, Salsabila. Positif. Oke, Salsabila. Ya, positif. Berarti kebalikannya kalau kita turun berarti negatif. Makanya di sini perintah di sini kita menggunakan Cing Y by 10 positif. Supaya pada saat ikan ini ditekan, dia akan naik ke atas. Sesuai dengan sumbu Y. Nah, sekarang ini sudah jadi. Kalau kita menekan tombol panah atas. Sekarang kalau misalkan kita menggunakan lagi, ikan itu kan masa harus tombol atas ya? Kan bisa ke tombol bawah, tombol kiri, tombol kanan, ya kan? Sekarang kalau kita menekan tombol bawah, ya, maka perintahnya yaitu, Bapak sih beri contoh dulu ya, kontrol, masuk kontrol, kita pilih lagi. Kita taruh bawahnya aja, kita gabung dulu. Ya, kemudian kita masuk ke sensing. Kemudian kita klik key press. Ini kita pilih. Kita masukkan ke if, kita pilih ganti dengan space, down arrow. Berarti bawahnya ini kita isi apa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Nih, oke, down arrow ini kita isi apa? Ayo, siapa? Angkat tangan. Raise hand. Ayo, bawah ini kalau kita tekan tombol panah bawah, ya, bawah ini di siapa? Loh, ayo, siapa yang bisa jawab angkat tangan? Jadi kalau panah atas kita pakai Cing Y by 10. Kalau kita tekan tombol panah bawah, berarti kita pakai apa? Cing Y by min 10. Cing Y by min 10. Siapa ini? Oh, nggak katakan dulu. Siapa? Bapak sih biar tahu. Salsa. Tekan.
tekan tombol panah, angkat tangannya dulu. Oh, salsa lagi. Ya, oke, salsa bagus. Ya. Jadi karena ini panah bawah ya kita pakai motion Ching Yi by minus. Nah, jadi 10 ini kita tambahin ke strip minus. Nah, seperti ini. Ya. Ini. Oke, kita gabungkan sekarang. Seret. Nah, kita sudah punya atas dan bawah. Siapa yang bisa Pak Bausi bantu Pak Bausi jika kita menekan tombol panah kanan, panah kanan, panah kanan. Perintahnya apa? Silakan raise hand. Ini adalah bentuk-bentuknya. Kemudian, ya ini terakhir untuk penggunaan. Akil, oke Akil. Gimana Akil? Tanda tangan, koma. Kalau panah kanan Pak ya. Ya, panah kanan. Ya. Tinggi bayi 10. Positif 10. Apa boleh dari awal dulu? Apa dulu yang dimasukkan? Jangan cengnya dulu. Awal dulu apa yang kita masukkan? Seperti contoh ini loh. If Pak. Oke. If ada di menu. Di Untuk kode kontrol. apa? Kontrol. Di kode kontrol. Oke, if. Kemudian saya bawa kasih tadi if. Oke, if. Terus? Langsung itu Pak. Masuk sensing Pak. Kode sensing. Sensing. Oke, pilih. Pilih key space preset Pak. Oke, bagus. Terus kemudian? Diganti space-nya Pak. Diganti? Right row Pak. Oke, bagus. Terus kemudian? Terus masuk ke kode motion Pak. Motion, oke. Terus? Pilih? Pilih Cheng Yi by 10. Cheng Yi. Ini? Iya. Iya Pak. Ini? Iya Pak. Kanan ya, tombol kanan. Kalau kanan itu berarti bergerak ke kanan. Betul ini Cheng Y by 10? Akil? Betul ini Akil? Yakin? Kanan. Betul Akil? Yakin? Bukan Pak. Bukan Pak. Apa? Yang X. Cheng X by 10. Betul sekali. Cheng X by 10. Karena kan ke kanan. X itu kan tidur ya. Betul sekali. Bagus, Akil. Sudah jadi. Satu kali lagi. Tombol panah kiri. Siapa yang bisa bantu Pak Fauzi? Tadi Akil sudah. Angkat tangan. Yang bisa jawab Pak Fauzi beri tambahan ya, ini Pak Fauzi catat. Akil, Lutfi, Salsabila. Siapa? Yang lain ayo. Masa kalah sama Lutfi, Akil, sama Salsabila? Sudah ada 3 contoh. Ayo. Sekarang panah kiri. Siapa? Angkat tangan. Ayo. Salah enggak apa-apa, seperti Akil tadi Pak Fauzi pancing. Oh ya, akhirnya betul sekali Akil. Paling kan sudah tahu. Ayo. Angkat tangan. Loh, enggak ada. Ini anak-anaknya pas tidur semua ini. Cuma Akil Salsa tok ini. Nanti sama Lutfi nanti. Ayo angkat tangan. Tidak ada. 1. Tidak ada. 2. Ya udah, wes. Bapak sih wes. Oke, baik. Jadi kalau panah kiri sama dengan Akil tadi, kontrol, if, sensing, key space press, dimasukkan ke dalam if, kemudian space-nya diganti left arrow, kemudian masuk motion, karena ini kiri, maka dipilih Cheng X by 10 ya,
sekali lagi karena ini kiri, maka diberi negatif. Sungguh koordinat itu kalau kiri itu negatif. Sorry kok nol, negatif. Baru kemudian kita gabungkan. Ya, ini kita sudah jadi, ikannya jadi bisa bergerak ini. Bentar ya, kita lihat. Ikannya bisa bergerak enggak? Seret, kita tekan hijau. Nah, ikannya kan sudah bisa bergerak kan? Atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan. Oke. Ya. Oke. Ya, ikan sudah bergerak. Sekarang selanjutnya apa? Yaitu ikan pada saat kita gerakan ikan, kalau ke kiri betul, kalau ke kanan masa dia mundur. Ya kan? Nah, kalau ke kanan kan ikannya harus menghadap ke kanan kan? Nah, kalau gini kan nggak enak. Gimana caranya supaya kalau dia tekan kanan, ikannya menghadap ke kanan. Kalau tekan panah kiri, ikannya menghadap ke kiri. Nah, caranya gini. Nah, di sini kita kan sudah tadi di bawah sistem dulu. Nah, ikan di sini di custom. Itu kan kita punya ikan dua. Yang ini menghadap ke kanan, namanya fish A. Ya, fish A. Dan menghadap ke kiri, namanya fish A2. Nah, ini kita buat pedomannya. Ya, kita masuk ke kode lagi. Kita lari ke panah atas ya. If panah atas ini, maaf panah kanan. Ya, if panah kanan. Kita masuk ke looks. Kita pilih switch custom 2. Nah, ini kita taruh di atasnya change x by 0. Switch custom 2. Kita lihat di custom ini yang hadap kanan apa? Oh, fish A. Berarti di sini fish A2-nya kita ganti fish A. Seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan juga yang di panah kiri sama switch custom 2. Nah, seperti ini, ya. Kita pilih custom 2-nya A2. Karena yang menghadap ke kiri itu adalah custom A2. Nah, seperti ini kan ya. Nah, ini. Jadi kita tinggal switch custom 2 ada di looks. Kalau sudah, sekarang kita jalankan. Nah, ikannya nanti kalau ke atas dia nggak berubah. Ke atas ke bawah nggak berubah. Pada saat kita tekan panah kanan, nah ikannya berubah. Menghadap kita tekan kiri, nah, dia akan menghadap kiri. Nah, ya. Nah, ya. Ya. Nah, ini. Ya, seperti ini ya. Nah, sudah selesai. Oke, sekarang selanjutnya ikan sudah selesai. Karena ikan sudah bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan, menghadapnya sudah betul. Sekarang ya, sekarang kita akan membuat perintahnya ya, membuat perintahnya di ini ya. Yaitu sebentar Bapak sih biar kelihatan ya. Sekarang kita akan membuat apel. Di sini sudah ada perintahnya. Bapak sih sudah membuat perintahnya di sini ya. Ya, jadi kita akan menambahkan kode ini tadi sudah ya, ikan sudah jadi ya ini ya. Ikan sudah jadi. Sekarang kita akan membuat apel. Sebelum kita membuat perintah apel, kita harus mendefinisikan dulu poin sama health. Ya. Ya, Bapak sih taruh di sini, geser. Poin sama health. Gimana kita tambahkan poin sama health atau kesehatan? Kita masuk ke variabel. Nah, di sini kita harus membuat variabel. Ya. Kita klik make a variable, kita klik dulu. Nah, kemudian kita tulis poin. Jadi kita membuat variabel supaya apa? Poin ini bisa bertambah. Ya, nilainya bisa bertambah. Jadi kita buat variabel. Kita pilih for all sprites, kemudian klik OK. Nah, maka nanti di sini akan muncul poin. Ya, nilainya 0. Kemudian di bawah variabel itu juga akan muncul poin. Seperti ini. Kemudian kita tambah lagi satu, namanya adalah health. Kita make, ya kita klik, kita ketikkan health. Health. Kita pilih for all spread. Kemudian klik OK. Nah, jadi kita ada dua, poin sama health. Poin sama health. Nah, seperti ini. Ya. Ini tujuannya nanti supaya kalau poin ini bisa bertambah, health bisa berkurang. Jadi harus kita membuat variabel di sini. Ya, kalau sudah kita membuat variabel, maka sekarang kita akan membuat perintah untuk fish. Maaf, untuk apel, untuk apel.
Caranya sudah ada di sini. Sekarang Pak Puasi akan jelaskan. Kita buat seperti ini. Ya, when bendera hijau klik. Kita klik dulu apel. Kita klik dulu apel supaya nggak salah ya. Jadi kita pilih dulu spreadnya. Spread apel. Kemudian kita masuk ke event bendera hijau. Klik. Ya. Kita perbesar supaya kelihatan kalian di layar kalian. Oke. Lanjut terus kemudian switch backdrop to underwater 2. Ini ada Tilux. Switch backdrop underwater 2. Nah, kita tarik di sini. Switch backdrop 2-nya kita pilih. Kita ganti underwater 2. Kenapa underwater 2? Supaya nanti background-nya berubah bukan seperti ini tadi. Jadi background-nya supaya berubah jadi polos. Backdrop-nya berubah jadi hanya gambar ini apa dasar laut, tidak ada tulisan apa-apa. Ya, seperti itu. Terus kemudian kita go to random position. Ada di mana? Ada di motion. Apa maksudnya go to random position itu? Nah, ini nanti apel akan muncul, tidak tahu, terserah komputer. Bisa di atas kiri, di atas kanan, di bawah kiri, di bawah kanan, di tengah-tengah, pokoknya terserah komputernya. Dia akan nanti munculnya ikan itu apa? Apel ini akan munculnya di mana aja. Ya, terserah komputernya. Kemudian kita set point to 0. Set point to 0 itu ada di variabel. Kalau sudah kita pilih set. Ini set ya. Kita tarik di sini ya. Ini tulisan health kita ganti point. Nah, tujuannya apa? Supaya pada saat game ini dijalankan pertama, poinnya harus mulai dari 0. Ya. Jadi pada saat game pertama dijalankan, poin ini berubah menjadi 0. Berapapun isinya berubah, dia akan berubah menjadi 0 setiap kali bendera hijau ini ditekan. Ya, sudah. Kalau sudah, sekarang kita bikin programnya selanjutnya yaitu forever. Sama seperti tadi forever. Ada di kontrol. Ini ada forever. Ya, sudah tahu ya tadi forever itu dia akan menjalankan semua perintah yang ada di dalam. Terus kita klik glide satu set to random position. Motion. Kita klik glide satu set to random position. Ini maksudnya apa? Jadi nanti apel itu akan bergerak setiap 1 detik itu akan bergerak mengacak, dia bisa ke atas, ke kiri, ke kanan. Pokoknya setiap 1 detik dia akan bergerak dia. Ini namanya glide one set to random position. Kemudian di sini kita beri if. If kita masukkan if, kontrol kita masukkan if, thread di sini, ya. Kita masukkan if ya. If touching fish tanda tanya. Ini ada di sensing. Touch. Kita cari touching. Munculnya yaitu touching for point. Nah, ini kita pilih ini ya paling atas. Touching for mouse pointer. Ini dari sensing kita klik touch mouse pointer, kemudian kita ganti yaitu fish. Touching fish. Jadi kalau apel itu disentuh sama sama ikan. Jadi apel ini disentuh sama ikan, apa yang harus dilakukan? Yaitu jadi istilahnya itu seperti makan. Jadi kalau apel itu dimakan ikan, apa yang harus dilakukan? Yaitu di sini. Pertama, akan muncul suara play sound supaya game itu nggak bosenin ya. Kalau nggak ada suara itu kan bosenin ya. Kita play sound. Play sound ini ada di sound. Kemudian kita play sound, jump, ya play sound jump until done, ya. Jadi kita play sound jump until done. Jadi nanti sound ini akan muncul. Jadi pada saat ikan sama apel itu bersentuhan, maka suara sound, suara jump itu seperti ini ya, gitu ya. Nah, seperti ini. Itu akan muncul pada saat ikan bersentuhan sama apel. Kalau sudah, go to random position, masuk lagi ke go to random position supaya setelah disentuh ikan apel itu akan bergerak lagi, ngacak. Ya.
go to random position, kita taruh di sini. Kemudian change point by 15. Change point itu ada di variabel. Nah, ini change health ya. Health by 1 ini dimasukkan dulu, terus kita ganti menjadi poin, terus kita isi nilainya 15. Jadi pada saat disentuh, maka nanti poin akan berubah menjadi 15. Jadi pada saat ikan menyentuh apel ini, poin akan berubah menjadi 15. Ya, seperti ini. Ya. Terus kemudian kita akan memberikan identifikasi. Jadi jika poin itu sudah mencapai 100, maka akan muncul menang. Congratulations you win. Ada di mana? Yaitu ini. Ya, di sini di perintah ini. Ya, kita masuk ke if lagi. Control if. Kita masukkan di bawah sini. Kita geser. Terus poin lebih besar 99. Maka kalau ini kita buat dulu yang hijau. Ya, kalau menemukan ini kita buat hijau, yaitu di operator. Kemudian kita pilih lebih besar seperti ini ya. Nah, ini ya. Kita masukkan sini. Jadi tanda lebih besar ya. Terus kemudian kita masuk ke variabel. Kita tarik poin ya, yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita ganti ini nilainya menjadi 99. Kok banyak 99 ya. Sesuai permintaan ini. Jadi poin lebih besar 99. Terus apa yang dilakukan jika poinnya sudah 100 atau lebih, maka akan muncul backdrop. Backdropnya berganti dari yang tadi polos, ya. Backdropnya ini akan berganti dari yang polos ini, ya, polos ini menjadi yang ini, yaitu underwater 3. Tulisan congratulations to win. Nah, di sini kita masuk lagi ke apel lagi, ya. Nah, ini kita tarik deluxe switch backdrop to underwater 3. Ya. Ini karena menang yang muncul adalah underwater 3. Terus kemudian stop all. Jadi ini ada dikontrol. Stop all ini fungsinya apa? Supaya semuanya itu berhenti. Jadi semua yang di sini itu berhenti semuanya. Nah, ini kalau ini sudah selesai, berarti ikan sudah selesai. Maaf, apel sudah selesai. Jadi kita coba dulu ya, apelnya bergerak nggak? Kita tekan panah, nah apelnya bergerak kan? Ya. Ya, sebentar. Ini kok apelnya kok bergeraknya? Sebentar, Bapak cek dulu ya. Betul, betul. Stop all. Oke. Oh, stop all-nya ada di sini. Maaf, salah. Stop all-nya ada di if ya, salah. Makanya apelnya nggak bergerak terus. Tadi stop all-nya di sini. Apelnya bergerak hanya sekali. Nah, seharusnya di sini stop all-nya. Nah, pada saat ditekan apelnya kan bergerak terus lah, ya, bergerak terus. Ya. Nah, pada saat ikan ini bersentuhan, nah, poinnya akan nambah. Ya, ada suara, poinnya akan nambah. Kita kejar ikan. Nah, nambah terus kan? Nah, nambah terus sampai kalau nilainya 100, ya, kita kejar. Nah, kalau sudah di atas 100, muncul congratulations you win. Ini berarti sudah selesai apelnya. Ya, karena waktunya sudah mepet, Bapak saya agak cepat ya. Sekarang, ini apel sudah selesai. Ini perintah apel ini sama dengan perintah stroberi ya, anak-anak. Kamu bisa menulis ulang, ya, seperti ini. Atau bisa kita copy, duplikat. Ya. Jadi di sini strawberry kan masih kosong. Nah, ini kan perintah strawberry masih kosong. Nah, ini kita klik apel, ya. Kemudian kita tarik di sini. Untuk mengkopinya, apel di copy ke strawberry, kita taruh panah mouse-nya ini di bendera hijau klik, ya. Kita klik kiri, kita tahan. Kita tarik ke strawberry sampai strawberry-nya kelap-kelip. Ya. Nah, kelap-kelip kita taruh. Nah, nanti perintah yang ada di apel itu akan tetap ada, di strawberry akan muncul. Nah, ini strawberry. Ya. Akan muncul sama dengan yang di apel. Ya kan? Nah, ini sama dengan yang di apel. Ya. Karena kan perintahnya hampir sama. Terus bedanya di mana antara strawberry sama apel? Ada di sini. Ini sudah Bapak tulis, yaitu ya, suara. Supaya nanti masa
strawberry suaranya sama dengan apel kan nggak ada bedanya, makanya kita ganti yaitu dengan menggunakan suction cup. Suaranya, terus poinnya kita ganti menjadi 10. Ya, kita gampang dulu aja, Kak. Poin kita ganti 10. Ya. Karena kalau strawberry kita makan strawberry itu poinnya hanya nambah hanya 10. Ya. Suara ini com itu kita ganti. Nah, di sini akan muncul hanya com aja. Kita tambahkan. Di sini mintanya adalah suction cup. Maka bagaimana kita nambahkan sound? Kita masuk ke sini. Di sebelah kanannya code, kanan sendiri ya, itu ada sound. Kemudian kita klik kiri bawah. Ini ada choose a sound, kita klik. Ya. Nah, di sini adalah daftar suara-suaranya. Kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Di situ yang diminta adalah suction. Maka kita cari suction, ini sudah urut abjad ya. Suction, SU. Suction. Nah, ini suction cup. Kita klik. Nah, maka dia akan nambahin di sini sound. Nah, ini kalau ini sudah nambah, kita masuk ke code lagi, ya. Code tabel, terus kita ganti di sini com menjadi suction. Nah, ini sudah selesai. Ya, cepet kan? Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut. Ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Nanti kalau kurang paham bisa lihat videonya nanti ya. Oke, sekarang lanjut, Bapak pasti percepat karena tinggal 8 menit. Ya, ini kalau makan apel sama strawberry itu poinnya nambah. Sekarang kalau kita krep sama ubur-ubur, kepiting sama ubur-ubur itu adalah health. Ya, health-nya itu nanti akan berkurang. Caranya gimana? Samakan aja dulu. Perintah yang di strawberry ini kita copy dulu ke crepes, ke kepiting. Kita tarik di sini. Kita tarik ke kepiting. Sampai kepitingnya kedip-kedip ini ya. Nah, ini kedip-kedip kan ya. Goyang-goyang. Nah, nanti di sini crep akan nambah sama dengan strawberry. Nah, cuman di sini ada bedanya, anak-anak. Bedanya apa? Antara crep sama strawberry yaitu nah ini ya, di sini sudah ada. Kita ganti poin, kita ganti menjadi health. Karena dia akan mengurangi kesehatan. Health-nya kita set 100. Kenapa? Karena nanti pada saat kita kena kepiting, health-nya akan berkurang. Ya, akan berkurang. Ini sudah Bapak pasti tandain yang diganti apa aja. Ini, terus kemudian play sound. Kita ganti, dia minta boing. Kita ambil sound, kita tambah plus ini, kita cari boing, suaranya gini boing. Nah, seperti itu, ya. Sudah kita ganti, suction cup kita ganti boing, ya. Terus kemudian ini change health minus 15, ya. Maka di sini kita ganti poin menjadi health menjadi minus 15. Ya, kok 15 ya, maaf kebanyakan. Terus kemudian di sini backdropnya diganti. Karena kalah, backdropnya diganti menjadi underwater 1. Underwater 1. Terus di sini if-nya bukan lagi poin ya, tapi health. Jadi jika kesehatannya kurang dari 1, maka di sini kita keluarkan dulu. Nah, ini kita buang. Seret. Kita masuk operator, pilih kurang dari, seret. Ya. Ya, tanda ini kurang dari. Ya, kita masukkan lagi ke if. Kemudian dia minta adalah variabel health. Kita masuk ke dalam variabel, kita tarik health, seret. Maaf. Kita tarik health, taruh di sini. Kita rubah 50 menjadi 1. Selesai. Ini untuk crepes sudah selesai. Ya. Ini. Ya. Terus kemudian crep, perintah yang ada di crep kita copy lagi ke jellyfish. Ya. Jangan ambil dari strawberry ya. Karena kalau strawberry itu malah merubahnya banyak. Kita dari crep aja. Dari perintah yang di crep ini, jellyfish kan kosong. Nah, ini kita crep, kita tarik ke jellyfish. Seret. Sampai jellyfishnya goyang-goyang.
Ayo, sebentar. Ayo Jellyfish, Jellyfish goyang-goyang. Oh, masuk kemana ini? Oh, belum. Bawa si tarik, masuk ke Jellyfish. Oke. Nah, Jellyfish sudah nambah ya. Oke, di Jellyfish hanya merubahnya nggak sedikit anak-anak. Ini minus 15 menjadi 10 sesuai dengan nama di sini. 15 jadi 10, terus soundnya boing ini menjadi scream. Kita masuk sound, kita pilih klik ini, kita pilih scream. Scream. Mana ya scream? Scream, SC. Scream. Nah, ini scream 2. Suaranya gini nanti scream maka menakutkan. Nah, ini kita ganti di sini, kita ganti scream. Nah, nanti kalau udah selesai kita tinggal jalankan. Nah, ikannya tinggal. Nah. Wow. Jadi kalau kena ubur-ubur, nah, berkurang. Kena crabs, nah, berkurang lagi. Kalau kita makan apel, nah, ayo. Sekarang kita coba menangkan dulu ya. Kita kejar apel sama strawberry. Oke. Ya, ayo. Nah, kita menang. Sekarang bagaimana kalau kita kena ubur-ubur? Kita kalah, kita tes lagi. Jadi kita kejar adalah ubur-ubur sama crabs. Nah. Oing. Kita kalahkan. Nah, kita kalah. Ya, inilah cara membuat game sederhana ya. Nanti kalian bisa melihat videonya, video pembelajaran game hari ini ya, Bapak sisa di YouTube atau nanti di tim nanti akan muncul. Ya, itu yang bisa Bapak sisa sampaikan anak-anak ya. Silakan nanti kalian bisa lihat-lihat di videonya karena waktunya juga tinggal sedikit ya. Sekali lagi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak sisa akhiri. Yang mau ditanyakan? PPT-nya nanti dibagi atau enggak, Pak? PPT ada di sini anak-anak. Sudah Bapak sih share di tim ya. Ini Bapak sih kenapa pakai tim supaya kamu nggak perlu download. Kalau di WA kan kamu download. Nah ini masuk ke ini ya 7B, KD 3.4, 4.4. Kamu masuk file. Ya, diklik menu file. Ya. Nah, nanti di sini ada 2 PPT-nya. Ya. 2 PPT nanti ada di sini. Alamat ya. Alamat nanti bisa dilihat ya ini. Nah, ini. Ini yang kemarin ini yang hari ini. Dan nanti videonya ada di sini. Juga video nanti kamu tinggal klik KD 34 sama 44 nanti diposting. Ini nanti ada muncul rekamannya di sini. Karena sekarang Pak Fauzi sedang record atau lihat YouTube-nya Pak Fauzi. Ya. Jadi itu. Oke? Paham ya? Mohon maaf Pak Fauzi agak cepat. Baik, kalau paham, untuk materi PTS itu mulai pertama sampai hari ini ya. Materi PTS mulai pertama sampai hari ini. Ya. Oke, karena sudah jam 8, Pak Fauzi tutup dulu. Mohon maaf karena nanti gak enak sama guru yang lain. Jadi Bapak sih tetap sekian dulu. Sebelum diakhiri mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nanti kalau bertanya bisa japri Pak Fauzi ya kalau kurang paham. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dengan PTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.